Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ang Bimantara dengan NPM 234110080 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar faktor-faktor produksi. Adapun pengertiannya ialah pasar faktor-faktor produksi merupakan mekanisme ekonomi di mana faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen dipertukarkan. Pasar ini memainkan peran krusial dalam menentukan alokasi sumber daya ekonomi. Faktor-faktor produksi dalam ekonomi. Yang pertama ada tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal. Adapun faktor tanah ialah faktor produksi ini mencakup segala bentuk lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan bangunan industri. Yang kedua tenaga kerja meliputi semua individu yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, baik secara fisik maupun intelektual. Yang ketiga modal, termasuk semua fasilitas, peralatan, serta investasi keuangan yang diperlukan dalam proses produksi. Dan untuk permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi, permintaan faktor-faktor produksi merujuk pada kebutuhan akan faktor-faktor produksi dalam proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, penawaran faktor-faktor produksi mengindikasikan ketersediaan faktor-faktor produksi yang dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi harga faktor produksi, yang pertama permintaan konsumen, kedua teknologi, dan yang ketiga regulasi pemerintah. Adapun permintaan konsumen ialah menentukan seberapa banyak produksi yang diproduksi dan jumlah faktor produksi yang dibutuhkan. Yang kedua teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan faktor produksi dan akhirnya harganya. Yang ketiga regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam sistem ekonomi akan turut mempengaruhi harga faktor produksi. Dan ada juga jenis-jenis pasar faktor produksi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna, di mana pasar terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang homogen sehingga tidak ada kekuasaan pasar tunggal. Monopoli, di mana pasar tempat hanya ada satu penjual tanpa barang pengganti dan memiliki kekuasaan yang penuh. Dan yang ketiga oligopoli, pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual yang menguasai penawaran produk tertentu. Kelebihan dan kekurangan pasar faktor produksi ada dua. Yang pertama, kelebihannya ialah memberikan kebebasan bagi pemilik faktor produksi untuk menentukan penggunaannya. Yang kedua, kekurangannya ialah mewujudkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Adapun peran pasar faktor produksi dalam perekonomian, yang pertama pengalokasian sumber daya, yang kedua penghasilan pendapatan dan kesejahteraan. Pengalokasian sumber daya ialah melalui pasar ini sumber daya yang langka didistribusikan ke sektor-sektor yang memerlukan. Penghasilan pendapatan dan kesejahteraan ialah pasar faktor-faktor produksi menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Contoh-contoh pasar faktor produksi. Yang pertama pasar tenaga kerja, yang kedua pasar modal, yang ketiga pasar tanah. Yang pertama ialah menyediakan pekerja bagi industri dan jasa. Yang kedua pasar modal, tempat perusahaan mendapatkan dana melalui penawaran saham dan obligasi. Yang ketiga pasar tanah, memfasilitasi jual beli lahan dan properti serta menyediakan sumber daya bagi pembangunan dan pertanian. Itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.